Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman rahimakumullah. Dalam cerita kali ini saya akan membawakan tentang fakta tersembunyi di bumi dari cerita Balukiyah dan Nabi Khidir. Cukup aneh, di zaman sekarang ada wilayah besar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat manusia. Lokasinya melewati kutub di belahan lain kutub selatan. Rasanya tak masuk akal jika luas permukaan bumi yang masih saja dipertentangkan. Sains dan ilmu pengetahuan pun telah setuju semua area di bumi sudah dipetakan seutuhnya dan menjadi dasar dan wajib masuk kurikulum di semua sekolah di seluruh dunia. Akan tetapi pertentangan demi pertentangan muncul belakangan ini. Ilmuwan banyak disorot lantaran kredibilitasnya dipertanyakan. Menurut anggapan bagi yang menentangnya, bumi ini belum sepenuhnya dijelajahi. Ada fakta yang disembunyikan, seperti dari kisah Balukiyah dan Nabi Khidir. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad SAW, At-Salabi mengisahkan lelaki yang bernama Isa. Dia dari kalangan Bani Israel. Isa merupakan salah satu ulama yang bisa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat Nabi Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran yang disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Isa memiliki anak bernama Balukiyah. Jelang wafatnya dia berwasiat kepada Balukiyah agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal. Tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, peti itu dihancurkan oleh Balukiyah dan membuka petinya. Di dalam peti itu dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah SAW. Dari lembaran itu, Balukiyah juga mengetahui Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mendengar sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Balukiyah, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini?" Tetapi dia tidak memberitahu kepada kami. "Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar karena Isa telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul." Balukiyah pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu Nabi Muhammad SAW. Dengan memantapkan keyakinannya dan niat yang tulus, Balukiyah melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Nabi Muhammad berada. Balukiyah memulai pengembaraannya. Petualangannya yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Perjalanan pun berlalu. Tibalah Balukiyah dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat ular besar dan dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Balukiyah pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Balukiyah, "Dari golongan mana engkau?" ucap ular. Balukiyah pun menjawab, dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Sayang, pertanyaan Balukiyah tanpa ada jawaban yang tegas oleh ular yang ditemuinya. Mereka berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, maka ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Balukiyah membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung.
Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh. Dirinya fokus untuk bertemu Nabi Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak terhenti di situ. Balokiah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balokiah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku, hai hati," atau sebutan yang suka bersalah. Balokiah pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balokiah, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balokiah hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel. Nama saya Balokiah. Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit, kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balokiah pun pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan kirinya berada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balokiah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balokiah, "Siapa engkau?" "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" jawab Balokiah. Malaikat itu pun menjawab, dirinya ditugaskan Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Balokiah berkata, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu pun menjawab, "Dalam 2 baris tersebut tertulis tambahan dan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak akan menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Dan Balokiah pun terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia bertemu kembali dengan malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balokiah kembali mengucapkan salam kepadanya, dan malaikat itu pun menjawabnya. Balokiah bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izinnya. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Balokiah mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Muhammad sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Balokiah tiba di Gunung Kaf. Gunung itu terbuat dari yakut berwarna hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Kaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balokiah bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah," jawab sang malaikat. Balokiah kembali bertanya,
"Apa di belakang kota-kota ini?" Dia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Baluqiyah pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Baluqiyah mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Baluqiyah bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan," jawab si malaikat. Lalu Baluqiyah bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang sinarnya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Baluqiyah meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 buah ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Baluqiyah, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" "Aku Baluqiyah dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Baluqiyah nampak kelaparan. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya Baluqiyah tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya dia sampai di sebuah jazirah. Di sana Baluqiyah melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon, yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Baluqiyah mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa. Ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah, keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangannya tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat," kata si burung itu. "Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini." Maka Baluqiyah memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali keadaannya semula. Baluqiyah bertanya kepada sang burung tentang hidangan tersebut. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" tanya kembali Baluqiyah. "Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi," jawab si burung. Mendengar itu, Baluqiyah memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya, dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada satu hari, ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Baluqiyah berkata, "Wahai Abdul Abbas, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentangnya." "Hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini," balas Khidir. "Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" tanya Khidir kembali. Baluqiyah menjawab, "Tidak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" kata Khidir. Baluqiyah mengiyakan, dan Khidir menyuruhku untuk memejamkan mata. Baluqiyah berkata, "Aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku.
Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya. Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan. Dia ceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Baluqiyah selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Baluqiyah berumur 1000 tahun. Kisah Baluqiyah ini cukup masyhur. Mampukah kisah masa lalu itu akan membuat kita kepada fakta sains atau pemahaman baru perihal rahasia lain dari bumi? Demikian dari akhir cerita ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.